Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester pemahaman tentang peserta didik dalam pembelajarannya mengenai refleksi pengalaman selama melakukan PPL 1 di Sekolah SDN Sendangmulyo 02 Semarang. Perkenalkan, nama saya Hanim Aulia Makfirati dengan NPM 225-3A12712. PPG Prajabatan Gelombang 1 2022-2023 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Semarang. Latar belakang masalah pada laporan ini yang pertama, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua, karakteristik peserta didik menjadi hal penting yang harus diperhatikan demi tercapainya hasil pembelajaran yang optimal. Perkembangan kognitif manusia menurut Jean Piaget. Yang pertama, tahap sensorik motorik. Lahir kurang dari 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik mereka, seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik mereka, mencapai dan menyentuh. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Tahapan yang lebih simbolis daripada pemikiran sensori motor, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mampu untuk melakukan klarifikasi terhadap benda-benda konkret. Yang keempat, tahap operasional formal, usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, individu bergerak melampaui penalaran hanya tentang pengalaman konkret dan belajar dengan cara yang lebih. Tujuan pembelajaran pada laporan ini yang pertama, bagaimana asesmen profil peserta didik yang ditangani. Yang kedua, bagaimana hasil asesmen yang didesain. Yang ketiga, bagaimana RPP yang dibuat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, bagaimana output yang terjadi di lapangan. Yang kelima, hal apa yang dipelajari dan diobservasi. Dan yang keenam, tips apa yang dapat dibagikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik sesuai dengan hasil observasi. Yang pertama, profil peserta didik. Saya mengambil sampel satu anak yang bernama Miftahul Sofian Falah, umur 9 tahun, kelas 4, Sekolah SDN Sendangmulyo 02 Kota Semarang, yang memiliki gaya belajar, menyukai kegiatan belajar mengajar yang dikemas dengan permainan, menggunakan media yang mengeluarkan suara atau audio dan visual berupa gambar dan video. Yang kedua, bagaimana hasil asesmen yang didesain. Hasil pengamatan berdasarkan dari kelompok usia anak 7-11 tahun memiliki tahapan operasional konkret. Maka dari itu, saya melakukan kegiatan kelas berupa game interaktif mengenai pembagian agar peserta didik dapat mempraktikkan secara langsung. Yang ketiga, bagaimana RPP yang dibuat sesuai dengan karakteristik peserta didik. RPP ini saya susun menyesuaikan kompetensi dasar, materi, diskusi dan masukan dari guru kelas 4, yaitu Ibu Sri Wahyuningsi SPD. Saya mendapat masukan agar peserta didik diajak untuk melakukan kegiatan atau praktik secara langsung. Contohnya dengan melakukan game papan angka yang di dalamnya mengandung soal pembagian. Kemudian saya menggunakan PBL agar kegiatan belajar siswa berpikir kritis secara kelompok. Selain itu, selama pembelajaran saya selingi dengan permainan agar peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran. Yang keempat, output apa yang terjadi di lapangan. Output yang terjadi di lapangan menurut saya tidak sepenuhnya berhasil, tetapi ada sisi lain
juga yang berhasil karena selama kegiatan berdiskusi masih ada beberapa peserta didik yang pasif dan tidak ikut terlibat dalam diskusi kelompok. Saya juga mengakui bahwa saya kurang maksimal dalam membangkitkan seluruh semangat peserta didik untuk melakukan diskusi kelompok. Tapi saya melihat banyak juga siswa yang suka berdiskusi dengan sejawatnya. Seluruh peserta didik juga bersedia untuk maju presentasi di depan kelas. Kemudian saya merasa puas melalui kegiatan game yang telah diikuti semua siswa dengan semangat. Peserta didik juga terlihat senang ketika kami menyanyi bersama melakukan ice breaking. Untuk kondisi kelas saya lihat sejauh ini masih aman terkendali dan hanya ramai sedikit karena kegiatan diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, hal apa yang dipelajari dan diobservasi? Saya sebagai guru harus selalu membangun pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media yang menarik, menggunakan banyak permainan dan aktivitas nyata untuk dipraktikkan, membahas materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar konkret bagi mereka. Selain itu, saya harus bisa membangun keaktifan siswa agar bertanggung jawab dalam berdiskusi agar mereka memiliki keberanian berpendapat, berpikir kritis, dan menghargai sesama. Yang keenam, tips apa yang dapat dibagikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik sesuai dengan hasil observasi? Sebagai seorang guru dan juga orang tua harus menyadari bahwa cara berpikir anak-anak ini adalah sangat membutuhkan contoh nyata yang bukan abstrak. Jadi, dalam kegiatan belajar mengajarnya, baik di rumah maupun di sekolah harus dikaitkan dengan hal-hal nyata, terutama yang ada di sekitarnya dalam kesehariannya. Kemudian, pembelajaran harus dibangun dengan cara menyenangkan, karena pada usia mereka sangat menyukai bermain. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan akan menghindarkan mereka dari kebosanan. Metode, strategi, dan media pembelajaran. Kegiatan menggunakan dan mengubah metode, strategi, dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik pada kelas 4. Menjadikan peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. Peserta didik juga semakin antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Contohnya pada saat melakukan sesi tanya jawab setelah setiap kelompok melaksanakan presentasi. Peserta didik semakin antusias menjawab pertanyaan dan mencari jawaban yang tepat. Dalam kegiatan ini, peserta didik akan diajak untuk berpikir kreatif dan kritis, serta dalam belajar peserta didik akan merasa nyaman dan senang sehingga akan mudah memahami materi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.